warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi siapa yang datangnya lebih awal? Ya, Gita. Mimpin doanya ya. Terima kasih. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu punya sesuatu. Jadi nanti diikuti sama-sama ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukmu. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Bukan lagi ya. Bareng ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Selamat pagi untukmu, selamat pagi untukku. Selamat pagi semua, apa kabar? Baik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, benar sekali, akhlak terpuji. Siapa yang masih ingat contoh-contohnya akhlak terpuji? Ya, dia apa? Benar, kasih sayang. Ada yang tahu lagi? Taat. Ada yang bisa lagi? Rendah hati. Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang ikhlas. Apa sih artinya ikhlas? Siapa yang bisa angkat tangan? Betul sekali. Ikhlas adalah suci, bersih, dan tulus, mengharap mengerjakan kebaikan dengan niat untuk mengharap ridho Allah SWT. Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang patuh dan taat pada orang tua. Orang tua kita di rumah siapa sih? Ya, ayah dan ibu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri patuh dan taat pada orang tua, manfaat patuh dan taat pada orang tua. Seperti itu, ya. Baik, di sini Ibu akan memberikan contoh gambar seperti ini. Gambar apa ini anak-anak? Gambar siswa akan sekolah. Betul sekali. Dia melakukan apa? Melakukan salaman. Betul, salaman atau berpamitan kepada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Apakah ini termasuk perilaku baik? Termasuk ya? Perilaku baik. Benar sekali. Apakah kalian pernah melakukan hal seperti ini? Setiap hari. Setiap hari ya, kita harus wajib melakukan berpamitan kepada orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Perasaannya gimana? Senang apa enggak? Harus senang. Baik. Mungkin ada yang mau bertanya? Silahkan, apa? Ya, dengarkan dulu temanmu, ada yang mau bertanya. Apakah membantu orang tua di rumah termasuk perilaku taat dan patuh kepada orang tua? Itu merupakan perilaku taat dan patuh pada orang tua apa tidak? Merupakan ya? Ya, sekarang silahkan dibuka LKS-nya halaman 41. LKS Akidah Akhlak halaman 41 ya. Di situ ada materi apa? Patuh dan taat terhadap orang tua. Ada 3 poin. Silahkan dipelajari dulu. Dibaca, dipahami dulu ya. Ya. Baik. Sudah selesai? Baik, setelah selesai memahami dari buku LKS, kita fokus ke sini dulu ya. Patuh dan taat terhadap orang tua ada 3 poin. Apa saja yang pertama? Ada yang tahu? Apa? Cara taat dan patuh terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Caranya. Cara patuh dan taat terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua apa? Poin kedua. Ada manfaat patuh dan taat terhadap orang tua.
Setelah manfaat, apa poin ketiga, poin terakhir, yaitu ciri-ciri orang yang taat dan patuh terhadap orang tua. Sekarang kita fokus ke poin pertama. Apa sih cara taat dan patuh terhadap orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Poin 1 yaitu mendoakan orang tua setelah selesai sholat. Ketika kita sholat sudah selesai, kita wajib mendoakan orang tua kita. Yang kedua, menyayangi mereka. Kita harus menyayangi mereka. Kenapa? Karena orang tua yang melahirkan dan melahirkan dan ada yang tahu? Melahirkan dan membesarkan kita penuh dengan kasih sayang. Yang ketiga, mematuhi nasihatnya. Kita harus patuh terhadap nasihatnya. Yang keempat, berperilaku sopan dan santun. Yang kelima, ada berbicara dengan lemah lembut. Yang keenam, tidak menyakiti hati orang tua. Selanjutnya ada yang kedua yaitu manfaat taat dan patuh kepada orang tua. Apa saja sih manfaatnya taat dan patuh kepada orang tua? Ada 5. Yang pertama apa? Mendapatkan pahala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ridho atas ridho kita, karena ridho Allah juga ridho orang tua. Yang ketiga, menjadi jalan untuk ke surga. Siapa yang mau ke surga? Semuanya ya. Berarti kalau mau ke surga kita harus taat dan patuh kepada orang tua. Dan jangan lupa kewajiban kita sholat 5 waktu. Yang keempat, hidup menjadi lebih tenang dan berkah. Kalau kita taat dan patuh kepada orang tua, hidup kita akan lebih tenang. Kenapa begitu, anak-anak? Kenapa? Karena kita tidak dimarahin kepada orang tua. Karena kita tidak dimarahin oleh orang tua, jadi kita tenang. Bisa ya. Yang kelima yaitu menjadi anak yang disayang dan diperhatikan oleh orang tua. Kita disayang orang tua karena kita taat dan patuh kepada orang tua. Orang tua akan sayang kepada kita. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita tidak patuh dan taat kepada orang tua, maka orang tua akan jengkel, akan marah kepada kita. Selanjutnya, poin selanjutnya ada ciri-ciri taat dan patuh terhadap orang tua. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, selalu menurut kepada orang tua dan tidak membantahnya. Yang kedua, tidak pernah berkata kasar kepada orang tua. Yang ketiga, selalu sopan terhadap orang tua. Harus sopan ya. Yang keempat, tidak pernah berbohong kepada orang tua. Poin keempat ini mungkin kalian pernah melakukannya ya, bohong kepada orang tua ya. Ya. Baik. Setelah Ibu menjelaskan materi ini tadi, sekarang Ibu ingin membentuk 4 kelompok. Kelompok pertama yaitu Vanessa ke belakang, kelompok kedua Tasya ke belakang, kelompok ketiga Irfan ke belakang, kelompok 4 Vino ke belakang. Permainannya gini, Ibu akan memberikan gambar per kelompok 1 gambar, yang gambarnya itu berbeda-beda ya. Terus tugas kalian diskusi dengan teman satu kelompoknya apa yang terkandung di dalam gambar tersebut tentang materi ini tadi ya. Ibu akan membagikannya. Silahkan kelompok 4. Silahkan semuanya sudah dapat gambarnya ya? Sudah. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu paling lama 10 menit. Kalau sudah selesai sebelum 10 menit itu lebih bagus ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, silahkan dipresentasikan. Kelompok 1 dibacakan. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Ayo, siapa yang maju untuk kelompok 3? Nggak usah malu-malu ya. Sudah selesai kan? Sudah. Ayo dibacakan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Sudah? Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik. Setelah diskusi selesai, kita hari ini tuh belajar tentang apa anak-anak? Tentang patuh dan taat terhadap orang tua. Ada apa saja? Yang pertama, cara patuh dan taat terhadap orang tua. Yang kedua, manfaat patuh dan taat kepada orang tua. Yang ketiga apa? Apa coba? Ada yang tahu? Vino, apa Vino?
Betul sekali, ciri-ciri patuh dan taat terhadap orang tua. Contohnya apa? Manfaat patuh dan taat terhadap orang tua, Tasya. Contohnya apa? Betul sekali, yaitu manfaatnya kita akan mendapat pahala. Baik, dari pembelajaran kali ini ada yang belum paham? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin kalau nanti di rumah masih bingung atau apa, bisa ditanyakan pertemuan selanjutnya kepada ibu. Pesan ibu yaitu kita harus patuh dan taat terhadap orang tua ya, di rumah ya. Itu merupakan wajib. Patuh dan taat terhadap orang tua merupakan. Nah, tadi kita sudah mempelajari materi apa anak-anak? Patuh dan taat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Iya, patuh dan taat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi dalam materi patuh dan taat pada orang tua tadi manfaatnya. Nah, manfaatnya kita patuh kepada orang tua apa saja? Coba Putri. Mendapat pahala. Iya, mendapat pahala. Terus yang kedua, coba Anggi. Menjadi hidup kita lebih tenang. Nah, Terus ada apa saja lagi? hidup menjadi lebih tenang. Ya, kita menjadi lebih tenang. Terus selain ada manfaat, tadi kita sudah mempelajari lagi tentang ciri-ciri patuh kepada orang tua. Nah, ciri-cirinya tadi apa saja? Selalu menurut kepada orang tua. Iya, selalu menurut kepada orang tua. Nah, selain kita nurut kepada orang tua, kita harus Sopan kepada orang tua. iya, sopan kepada orang tua. Jadi, kita itu saat berbicara kepada orang tua itu kita tidak boleh berkata kasar. Kita tidak boleh berkata kasar. Nah, contohnya patuh dan taat kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari apa tadi? Mendoakan mereka setelah sholat. Ya, mendoakan mereka setelah sholat. Terus ada apa lagi? Coba Putri. Ayo apa? Berperilaku sopan dan santun. Berperilaku sopan dan santun. Coba Feby, ada apa saja tadi? Berbicara dengan lemah lembut. Berbicara dengan lemah lembut. Nah, oke, setelah kita mempelajari materi hari ini, kalian merangkum atau kalian menyimpulkan materi pada hari ini ya, ditulis di kertas, nanti dikumpulkan ke ibu ya. Ya. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Ibu beri waktu 5 menit saja. Ya, Bu. Ya, setelah sudah dikumpulkan di meja ibu ya tadi. Kalian sudah merangkum. Nah, untuk selanjutnya besok kita mempelajari materi tentang perilaku sifat Nabi. Apa anak-anak? Perilaku Sifat Nabi. ya, benar sekali. Nah, jadi kalian di rumah nanti belajar tentang materi perilaku sifat Nabi. Agar besok waktu kita pelajaran kalian sudah memahami materi tadi ya. Nah, alhamdulillah kelas ini semuanya sudah pintar ya nak ya. Nah, selanjutnya kalian harus belajar dengan rajin agar menjadi orang yang pintar dan orang yang sukses. Nah, jadi orang yang sukses itu tidak hanya dia belajar, tapi dia juga meneladani perilaku-perilaku yang baik, terus perilaku-perilaku yang sopan dan lain sebagainya. Kalau orang bodoh itu belajarnya dia hanya sesaat saja. Jadi tidak seperti orang pintar. Kalau orang pintar itu dia selalu ingin tahu dan lebih ingin tahu lagi. Nah, jadi kalian harus menjadi siswa-siswi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, untuk selanjutnya nanti PS belajar tentang perilaku sifat Nabi. Jangan lupa ya. Nah, sekian pelajaran pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.